Ketemu lagi pemirsa. Nah, kali ini pemirsa, saya tuh lagi tertarik banget nih terkait dengan peluang investasi dan juga kemudahan izin yang ada di Jawa Timur. Kalau saya lihat-lihat nih ya, wah ternyata peluang investasi di Jawa Timur tuh banyak banget, mulai dari sektor industri, pertanian juga ada, pariwisata, UMKM, semuanya lengkap. Nah, tentu saja ini pasti kan akan menarik investor-investor ya dari luar dan juga dari dalam nih. Kemudian seperti apa sih sebenarnya strategi yang diperlukan begitu ya untuk terus menarik investor dan menjaga investor itu agar tetap berinvestasi di Jawa Timur, serta kemudahan-kemudahan apa aja yang kiranya perlu diberikan begitu bagi investor-investor ini nih. Kita kan ngobrol diskusi lebih lanjut dalam podcast Rembuk Jawa Timur bersama dengan Ibu Hermin SPDI MPD. Ini merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra Dapil Lumajang dan juga Jember, sekaligus sebagai Ketua Umum Serikandi Laskar Shalawat Nusantara dan Dewan Pengurus Pusat Laskar Shalawat Nusantara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Sima. Ini loh Bu, saya tuh dari tadi tuh tertarik banget begitu ya ngelihat, oh Jawa Timur nih potensial banget, pantesan aja orang-orang tuh menjadikan Jawa Timur sebagai barometer gitu loh Bu, sebagai kiblat gitu. Karena memang peluang-peluang investasinya tuh banyak sekali gitu. Tapi kalau menurut Anda sendiri Bu, sebenarnya kalau secara umum nih ya, apa sih Bu keunggulan dari Jawa Timur sendiri ini sebagai tujuan investasi sekarang? Sebenarnya kalau kita berbicara terkait keunggulan-keunggulan apa yang ada di Jawa Timur terkait tujuan sebagai investasi, tentu beragam ya. Salah satunya adalah memang yang pertama, lokasi geografis yang strategis. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan pusat konektivitas perdagangan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang terus berkembang, mulai dari pembangunan jalan tol, kemudian pelabuhan, bandara, dan juga terkait dengan konektivitas perdagangan tadi adalah terkait dengan kawasan industri terpadu yang tentu nantinya ini akan berdampak pula ke depannya terkait dengan perkembangan infrastruktur yang semakin maju ini akan menimbulkan lapangan-lapangan kerja yang baru nantinya, yang di situ nanti juga akan berdampak kepada masyarakat, yang dampaknya tentu dampak yang positif, di mana masyarakat di situ dengan adanya lapangan-lapangan kerja yang baru nanti akan mengurangi pengangguran dan masyarakat lokal tidak perlu lagi susah-susah mencari pekerjaan keluar daerah, apalagi sampai ke luar negeri seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia yang melimpah dan produktif karena didukung oleh berbagai banyak kampus, kemudian SMK, dan yang tidak kalah penting lagi adalah dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang sangat pro investasi. Sumber daya manusia itu tidak hanya sebatas itu saja sebenarnya kalau di Jawa Timur. Ada lagi sumber daya manusia yang berkualitas, yang di situ adalah yang tidak kalah penting adalah tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tentunya. Nah, jika suatu daerah tenaga kerja yang terampil ini dan pendidikan ini sudah tersedia, maka itu sangat menguntungkan sekali bagi para investor. Apa keuntungannya? Tidak perlu mengadakan pelatihan. Nah, kalau sudah tenaga kerjanya sudah ahli semua, berarti kan itu mengurangi mengurangi anggaran untuk mengadakan pelatihan, kan seperti itu. Kemudian ada lagi kebijakan investasi yang mendukung pemerintah Jawa Timur terus berupaya bagaimana menciptakan iklim yang kondusif ya. Iklim yang kondusif dan dengan berbagai insentif dan kemudahan regulasi. Kenapa? Karena salah satu kemudahan regulasi itu adalah bagaimana proses perizinan ini dilakukan secara cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Ketiga unsur ini kalau sudah dilakukan, maka dengan sendirinya itu akan menarik investor untuk berinvestasi di Jawa Timur. Kalau melihat soal sektor nih Bu, sektor investasi, ini sektor apa sih Bu yang hot banget di Jawa Timur, jadi primadona atau unggulan begitu Bu di Jawa Timur, dan kayaknya ini berpotensi gede nih untuk dikasih banyak modal oleh para investor. Primadona desa pasti ada ya. Tapi ini primadonanya investor ya. Ada beberapa sektor memang yang menjadi primadona sampai hari ini. Salah satunya adalah sektor manufaktur.
sektor manufaktur ini sampai hari ini masih menjadi tulang punggung, di mana sektor ini khususnya adalah industri pengelolaan makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, dan otomotif. Kemudian ada sektor pertanian, peternakan, dan hortikultura, kalau nggak salah tuh ya, dengan inovasi dan hilirisasi produk. Kita tahu di Lamongan tuh punya sumber daya alam yang beragam, ya, mulai dari ikannya, kemudian garamnya, ada lagi rajungan ya, rajungan yang kayak kepiting itu ya, itu sebagai bahan baku ekspor. Juga ada sorghum, itu kan pakan ternak ya, sorghum itu yang ada di Kecamatan Babat. Kemudian ada jagung di Kecamatan Solokuro sebagai wilayah produksi tertingginya. Dan selain sektor yang saya sebutkan tadi, masih ada lagi yang tentu ini tidak kalah pentingnya, sangat potensial sekali terhadap investasi. Apa itu? Sektor pariwisata. Ya, sektor pariwisata ini sampai hari ini menjadi sektor yang sangat potensial, terutama di daerah-daerah dengan destinasi unggulan. Contoh seperti di Malang. Siapa yang nggak kenal Malang? Malang ya, Malang setiap ada liburan pasti kemana? Ke Malang. Karena destinasinya banyak. Di samping itu sekarang ada lagi tuh yang mulai terkenal, Banyuwangi. Ini bukan termasuk dapil saya, tapi ini sudah mulai mengejar ya. Banyuwangi dengan destinasi yang bermacam-macam juga. Juga ada di pinggir-pinggir pesisir seperti pantai dan seperti itu. Dan kita juga jangan lupa sektor pariwisata ini juga ada yang namanya sektor wisata religi, di mana sampai hari ini banyak masyarakat yang masih mengunjungi makam-makam wali ya. Di situ tentunya orang kalau sudah mau ziarah, mau ditanya ziarah kemana? Wali 9, Wali 5 plus Madura. Nah itu akan sangat membuka peluang sekali bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Selain itu terakhir adalah sektor ekonomi kreatif dan digital, yang hari ini terus tumbuh seiring perkembangannya teknologi. Nah, terkait sektor ekonomi kreatif dan digital ini masih banyak lagi sektor-sektor yang lain seperti infrastruktur, seperti tadi jalan dan sebagainya, jasa, kemudian perhubungan, pendidikan, dan juga kesehatan. Pendidikan ini lagi, kadang-kala orang beranggapan sektor pendidikan ini tidak begitu potensial. Kata siapa? Tergantung dong. Banyak tuh pendidikan-pendidikan, bahkan mohon maaf tidak menyinggung sekolah negeri ya, bahkan justru yang lebih banyak berkembang adalah pendidikan yang di swasta. Kita tahu di Surabaya ada yang namanya Cikal ya. Itu bagaimana sih pendidikannya, itu bagus sekali loh. Betul. Ya seperti itu. Baik. Artinya kan banyak sekali Bu ya yang menjadi sektor primadona di Jawa Timur ini, karena Jawa Timur tuh punya semua daratan, lautan, ada semuanya. Kita di utara punya pantai, di selatan juga punya pantai yang nggak kalah indah begitu. Kemudian di Banyuwangi kita punya lagi-lagi destinasi wisata dan banyak banget lah intinya peluang-peluang investasi yang menarik perhatian dari penanam modal asing dan juga penanam modal dalam negeri begitu Bu. Kalau bicara soal kemudahan izin di Jawa Timur terkait dengan investasi ini sebenarnya seberapa penting sih Bu? Dan kenapa sih kok digaung-gaungkan terus, dikampanyekan terus nih Bu? Yang namanya izin ya tidak hanya izin berusaha. Kita mau ke rumah orang aja harus nuwun, sampurasun dan sebagainya, apalagi untuk mendirikan usaha. Seberapa penting sih perizinan itu? Sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebagai jaminan hukum. Kalau kita sudah punya izin, maka hukum ini akan menjamin ini tidak ilegal lagi kan seperti itu. Kemudian memastikan kepatuhan regulasi. Nah, kepatuhan regulasi ini akan mencerminkan bahwasannya masyarakat Indonesia itu peduli terhadap apa yang sudah digunakan itu sebaik mungkin harus dengan melewati izin kan seperti itu. Dan yang terakhir adalah menciptakan kepercayaan kepada investor. Investor akan percaya jika perizinannya sudah resmi, tidak ilegal lagi. Dan yang terpenting lagi adalah pentingnya perizinan itu untuk mempermudah proses investasi. Baik, banyak sekali benefitnya sebenarnya ya kalau misalkan para penanam modal asing ataupun penanam modal dalam negeri ini ketika berinvestasi di Jawa Timur nih izin dulu nih, tapi kenyataannya masih ada juga Bu orang-orang yang tidak mau berizin gitu melakukan investasi di Jawa Timur. Tapi kita akan bahas lagi lebih lanjut begitu ya Bu, tetap bersama kami.
Pemirsa, meneruskan pembicaraan kita sebelumnya gitu ya, masih banyak juga ternyata meskipun pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah memberikan kemudahan akses izin, tapi kan kenyataannya tidak semudah itu mungkin di lapangan begitu pemirsa. Dan ternyata juga masih banyak para investor-investor atau pelaku usaha begitu yang belum berizin. Dan sebenarnya apa sih Bu yang menjadi kendala kalau boleh dilihat secara gambaran luas begitu Bu ya? Proses perizinan investasi di Jawa Timur sendiri ini apakah sudah bagus atau ada yang perlu dibenahi lagi Bu? Dikatakan sudah bagus, tidak sepenuhnya bagus. Ada beberapa memang yang perlu dibenahi karena tidak semua masyarakat itu paham digital ya, sehingga ketika masyarakat yang masih menggunakan proses perizinan itu secara manual, ini justru akan berdampak pada timbulnya calo-calo seperti itu. Kenapa? Proses perizinan secara manual itu kan terlalu lama, sehingga orang ini menunggunya nggak sabar. Kalau sudah nggak sabar, mereka itu bahasa Jawanya itu terima bongkoan akhirnya. Sudah ini tolong uruskan, kemudian nanti biayanya berapa, saya pasrah terima jadi. Nah itu kan akhirnya pihak ketiga yang akan memanfaatkan itu. Gitu. Sebenarnya kalau mereka itu mau mengikuti perkembangan terkait dengan proses perizinan, mudah sekali, apalagi yang bisa digital ya, pasti itu akan mudah diakses terkait perizinan itu. Sayangnya tidak semua masyarakat itu paham terkait perizinan yang diakses lewat digital tadi. Iya benar. Karena mungkin kalau saya boleh berpendapat Bu ya, ini mungkin masyarakat pemerintah Jawa Timur ini hanya berfokus Bu pada pelaku investasi yang kelas kakap begitu Bu untuk datang, sehingga kurang begitu memperhatikan investor-investor dalam negeri, apalagi kelas skalanya tuh Jawa Timuran lah istilahnya gitu Bu. Enggak juga ya kalau kita berbicara terkait berfokus pada kelas kakap saja, enggak. Karena selama ini tentu kita tahu UMKM yang ada di daerah-daerah itu sangat membantu sekali terhadap perekonomian ya, termasuk perekonomian yang ada di daerah itu sendiri. Cuman di sini sekali lagi ya, kalau berbicara terkait apakah fokus pada yang kelas kakap saja, enggak. Ikan besar aja gitu ya. Kemarin itu ada pelatihan, justru malah ada pelatihan di mana di situ bagaimana caranya mengurus perizinan itu, termasuk NIP, nomor induk berusaha. Dan itu gratis kok, pelatihan itu gratis, bahkan mereka itu pulang dapat transport itu. Wah. Nah itu dapat ilmu, dapat transport itu. Lumayan itu Bu ya. Itu salah satu salah satu kepedulian pemerintah terhadap UMKM. Baik. Berarti nggak cuma menyasar kelas kakap aja, tapi kelas yang menengah bawah juga iya, melalui tadi ya pelatihan UMKM dan juga melalui yang namanya kemudahan izin NIB tadi ya, nomor izin berusaha. Baik kalau begitu. Terus kemudian kalau melihat kekhawatiran terbesar para investor itu adalah masalah perizinan Bu. Nah kalau misalkan kita boleh ngomong nih Bu ya, dengar-dengar nih pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh sebenarnya serius loh untuk mempermudah adanya perizinan investasi di Jawa Timur Bu. Tapi seperti apa sih sebenarnya kemudahan perizinan investasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur nih Bu? Dan kemudian DPRD Jawa Timur selaku controlling alias pengawas sih kayak mengapresiasi begitu Bu? Selama ini kita tahu bahwasannya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu melalui DPMPTSP dan didukung oleh pemerintah kabupaten atau kota itu berkomitmen penuh untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses perizinan. Karena birokrasi yang bagus dan mempercepat proses perizinan dalam arti perizinannya itu jelas, transparan dan tidak berbelit-belit, itu nanti yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi di Jawa Timur. Seperti itu. Kemudian selain itu pemerintah juga sudah menerapkan yang namanya OSS ya, online single submission ya, itu ya, di mana OSS ini sudah terintegrasi secara nasional sehingga investor bisa mengajukan perizinan secara online kapan saja dan di mana saja. Nah, cuman sistem OSS ini juga ada beberapa tantangannya ya, nggak semua sistem itu berjalan mulus gitu ya. Apa tantangannya? Kita tahu sebagian pelaku usaha UMK yang ada di daerah pedesaan itu masih kesulitan dalam menggunakan layanan digital ini. Maka dalam hal ini menurut saya perlu turun tangan pemerintah ini dalam hal apa? Lakukan
lakukan pendampingan dan sosialisasi agar mereka itu bisa memanfaatkan OSS ini secara maksimal. Ketika OSS ini sudah dimanfaatkan secara maksimal, maka OSS ini juga harus bisa terintegrasi dengan OSS yang berbasis risiko agar perizinan di tingkat nasional dan daerah dapat dapat berjalan lebih sinkron, saling mendukung dan efisien seperti itu. Baik. Kemudian sistem OSS ini kan memang sangat membantu begitu. Tapi mungkin Bu, ada nggak sih sebenarnya layanan khusus atau fasilitas lain lah begitu yang diberikan untuk mempercepat proses di tingkat daerah? Karena kan kalau kita bicara Jawa Timur tuh luas ya, 38 kabupaten kota, Bu. Ada Mbak, jadi DPMPTSP di Jawa Timur itu memiliki program-program pendampingan bagi investor. Ya. Nah, program-program pendampingan ini dimulai dari sejak pra-investasi sampai pasca investasi. Ada tim yang siap memberikan informasi, konsultasi, dan bahkan fasilitas dalam pengurusan perizinan ini. Kemudian pemerintah juga terus berupaya bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dengan adanya layanan prioritas dan untuk investasi skala besar atau strategis. Kemudian dan percepatan penerbitan izin-izin tertentu tentunya ya, yang tidak membedakan mana itu yang kelas kakap atau kelas bawah ya, tentunya ya, semuanya sama. Tujuannya jelas bagaimana caranya membuat investor ini merasa nyaman dan mudah dalam mengembangkan usahanya di Jawa Timur ini, seperti itu. Baik, soalnya kali-kali aja gitu Bu. Biasanya kan kalau misalkan peluang materinya atau benefitnya, dividennya itu besar, jadi masyarakat awam menilainya bahwa jangan-jangan ini investasi dipermudah karena dia nanam modal banyak nih, nggak kayak yang di dalam negeri, misalkan kayak gitu Bu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bu. Gitu Bu. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Terkait pengawasan maksudnya. Betul. Kita selaku Komisi C ini ya, kalau terkait pengawasan, apa sih yang perlu diawasi terkait dengan investasi ini? Tentu yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan penanaman modal, itu perlu ya. Yang kedua, pemeriksaan lokasi dan kegiatan usaha. Kita harus periksa dulu lokasinya di mana, kegiatan usahanya apa. Kemudian pengawasan usaha berbasis risiko. Ini yang kadang-kala tidak bisa sinkron antara OSS dengan usaha yang berbasis risiko ini ya. Kemudian pemantauan pedoman investasi juga perlu diawasi. Selain itu ada juga pelaporan terkait kegiatan penanaman modal. Ada juga pembinaan dan kerjasama dengan pelaku usaha. Ini harus ada. Dan jadi di situ itu tidak hanya sekedar mereka itu mengadakan usaha dengan kemampuan mereka sendiri tanpa ada binaan terlebih dahulu. Pembinaan itu perlu, makanya itu pembinaan dan kerjasama itu perlu dilakukan. Terus yang kemudian adalah tentu dari suatu jadi semua yang tadi sudah saya jelaskan tuh, yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Bagaimana hasilnya seperti itu setelah ada pengawasan tersebut. Baik, banyak sekali berarti ya yang dikerjakan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur terkait dengan pengawasan investasi di Jawa Timur. Anda kemudian Bu bersama dengan rekan kerja atau mitra kerja DPMPTSP Jawa Timur sendiri seperti apa melihat iklim investasi di Jawa Timur sendiri Bu? Sudah baguskah Bu? Bagus sekali, investasinya bagus ya. Kemarin aja retribusinya sampai berapa itu yang terkait investasi itu. Cuman kadang-kala kan kurangnya perhatian dari pemerintah, ada yang kurang gitu, bukan kurang ya, ada yang kurang itu. Yang termasuk itu tadi pendampingan itu minim sekali, pendampingan itu. Sehingga para pelaku usaha ini, mereka ini sudah luar biasa sekali menurut kami karena minimnya pendampingan, kemudian susahnya mencari permodalan, bukan susah sebenarnya ya, karena mereka kurang upgrade mungkin ya, sehingga ketinggalan informasi. Nah, itu lagi kembali lagi kepada personalnya masing-masing. Baik, Bu, saya sebagai masyarakat Indonesia juga baca berita begitu Bu ya, melihat kondisi Indonesia ini kan sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi begitu ya. Pemberitaannya juga tidak baik-baik saja gitu. Bahkan ini sampai membuat kemarin itu ya, sampai membuat IHSG kita tuh melemah, alias para penanam modal asing yang menanam modalnya ke Indonesia itu menjadi trust issue Bu. Jadi was-was begitu, ragu. Itu gimana caranya biar para investor itu bisa balik lagi ke kita Bu, atau lebih trust lagi ke kita, apalagi berinvestasi di Jawa Timur Bu? Ya, bangun lagi kepercayaan. Bangun lagi kepercayaan itu nggak mudah gitu ya, karena sesuatu yang
sudah diklaim jelek, untuk memulihkan rasa percayanya itu tidak secepat itu bisa terlaksana sesuai dengan kemauan kita gitu. Itu harus memang bangun kepercayaan, itu harus memang seperti itu. Berarti artinya DPM PTSP dan juga Komisi DPR Jawa Timur sudah berkolaborasi untuk mempertemukan antara investor dan juga pelaku usaha di Jawa Timur begitu Bu ya, sebagai cara untuk jemput bola dan tidak menunggu dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Baik kalau begitu. Pemirsa, kita akan ngobrol lagi terkait dengan peluang investasi dan juga seperti apa kemudahan izin di Jawa Timur. Tetap bersama kami ya. Kalau ngomongin soal inovasi, pemirsa, sebenarnya Jawa Timur tuh udah banyak banget melakukan inovasi. Salah satunya adalah OSS tadi, online system submission, yang bisa diakses oleh para investor-investor, yang bisa diakses di websitenya DPM PTSP Jawa Timur, pemirsa. Di sana udah lengkap banget, mau izin terkait dengan izin apa, usaha makanan minuman, izin tambang atau izin ini ya, energi mineral dan sumber daya mineral begitu ya, dan lain sebagainya, itu sudah ada lengkap di sana, tinggal diklik aja begitu. Tapi ternyata ada lagi nih informasi dan juga kabar gembira bagi para calon investor. Nah, investor yang mungkin baru mau join atau berinvestasi ke Jawa Timur tapi masih bingung sebenarnya langkah-langkah awal apa aja sih yang harus dilakukan kalau mau berinvestasi di Jawa Timur. Kita langsung tanya lagi nih sama Bu Hermin selaku anggota Komisi CDPRD Jawa Timur yang memang kerjanya adalah beriringan dan bermitra dengan DPM PTSP Jawa Timur begitu Bu. Apa aja Bu kemudian Bu? Ya, kita itu selain memperhatikan pelaku usaha yang sudah memang bergelut di bidangnya, tentu banyak pelaku-pelaku usaha pemula yang dimana dalam memulai bisnisnya itu harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu identifikasi sektor dan lokasi investasi yang sesuai dengan minat dan modal yang dimiliki. Jangan sampai sektornya jelas, terus lokasi investasinya mendukung, minatnya juga menggebu-gebu, tapi modal yang dimiliki tidak mendukung. Ya itu kan jadi nggak balance nantinya ya. Itu harus 3 unsurnya harus yang harus diutamakan dulu ya di awal. Kemudian yang kedua adalah siapkan rencana bisnis yang matang. Ini kalau kita berbicara terkait rencana bisnis yang matang, oke lah kalau kita mau bikin sate kambing, memang kalau bakar sate kambing jangan terlalu matang karena teksturnya nanti akan beda. Tapi kalau untuk urusan bisnis harus betul-betul matang. Kalau belum matang jangan jalan dulu deh gitu loh. Daripada nanti jangan coba-coba dulu, daripada nanti collab di pinggir jalan tengah jalan seperti itu ya. Kemudian akses sistem OSS ya. Di mana akses sistem OSS ini untuk mendaftarkan identitas usaha dan pengajuan perizinan dasar seperti NIP, nomor induk berusaha. Ini harus dimiliki oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha pemula. Karena supaya usahanya ini tidak dikatakan sebagai usaha yang ilegal. Dan itu kalau mengurus itu insya Allah nggak ada biaya itu. Selama dia mau mengurusnya, insya Allah nggak ada biaya itu. Dan yang keempat adalah konsultasikan kebutuhan perizinan yang spesifik dengan DPM PTSP Jawa Timur, maupun DPM PTSP di kabupaten sesuai dengan tujuan investasinya. Dan mereka nantinya akan memberikan panduan, para pegawai ini akan memberikan panduan lengkap mengenai izin-izin sektoral yang mungkin dibutuhkan. Makanya jangan sampai sungkan-sungkan untuk bertanya selama ada fasilitas untuk konsultasi. Gunakan fasilitas itu sebaik mungkin. Dan jangan malu bertanya kalau tidak ingin sesat di jalan. Betul. Ya. Baik. Kemudian mungkin Bu bisa disampaikan juga, ini tentunya kalau misalkan kita bicara soal kemudahan investasi di Jawa Timur, pasti ada plusnya, ada minusnya begitu ya. Terutama dalam peluang yang besar dan perizinan yang dipermudah ini, kemudian bagaimana menanggulangi adanya dampak sosial dan hubungan di masyarakat Ibu? Ya, kita sebagai jadi membangun hubungan antara investor dengan masyarakat. Betul. Ya. Yang pertama tentu yang namanya membangun, bagaimana caranya membangun membangun komunikasi yang efektif menurut saya ya, supaya hubungan ini tidak berdampak negatif.
Tentu membangun komunikasi yang efektif itu penting sekali ya. Tidak hanya terkait dengan investasi, dengan apapun itu, yang penting pola komunikasinya bagus, insya Allah nanti dampaknya juga bagus. Kemudian miliki rasa empati yang dalam, jangan semena-mena ya. Ya kalau semena-mena, wong namanya kita itu dunia berputar ya. Iya. Kadang-kala kita di atas, kadang-kala di bawah. Betul. Kalau kita masih di atas masih enak, tapi kalau sudah di bawah, nah itu yang akan menjadi pertimbangan tersendiri ketika kita sudah tidak punya rasa empati yang dalam ya. Kemudian cari solusi bersama, duduk bareng. Gimana enaknya? Kalau misalnya kita melaksanakan tindakan ini, resikonya seperti ini, lalu bagaimana sih jalan tengahnya? Itu harus duduk bareng antara kedua belah pihak. Kemudian mengelola emosi dengan bijak. Nah ini yang kadang-kala orang bisa ngomong tapi tidak bisa mempraktekkan. Mengelola emosi dengan bijak ini kalau tidak saking-saking saya yakin perlu proses ya, seperti itu. Baik. Bu, ada lagi nih Bu, kemudian kemudahan perizinan ini menjadi tantangan juga nih bagi sebagian pelaku investasi begitu Bu ya. Dengan kemudahan perizinan, kalau saya follow up yang tadi Ibu sampaikan, pasti kan ada catatan penting alias ada celah alias potensi kontra begitu yang timbul jika nggak diatur atau diawasi dengan baik, terutama oleh Komisi DPRD Jawa Timur nih. Mungkin bisa disampaikan Bu, bagaimana agar resiko penurunan kualitas pengawasan itu bisa terus terlaksana dengan baik oleh Komisi DPRD Jawa Timur, apalagi pengawasan investasi yang ada di 38 kabupaten dan juga kota Bu. Banyak sekali Bu, takutnya saking banyaknya jadi pusing untuk mengawasinya Bu. Kalau untuk mengawasinya itu ya sebenarnya itu ya fleksibel ya, tergantung kebutuhan di bawah di masyarakat seperti apa. Cuman meskipun demikian, kami sebagai komisi ini punya kewajiban untuk itu. Bagaimana caranya investasi yang dibawa itu berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan yang tidak merugikan masyarakat seperti itu. Apalagi tentang penyerapan tenaga kerja Betul Bu ya. sekali. Ini kalau di Jawa Timur mungkin bukan cuma di Jawa Timur aja sih, seluruh masyarakat Indonesia tuh agak skeptis. Ada investor asing masuk atau investor dalam negeri masuk menjanjikan, oke, nanti kita akan menyerap tenaga kerja dari wilayah terdekat. Kalau kita bikin perusahaan di lokasi A, B, C begitu Bu. Tapi ternyata realisasinya tidak seperti itu. Ada yang namanya putus kontrak setelah 3 bulan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana Komisi DPRD Jawa Timur ini melihat kemudahan investasi ini bisa mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja, Bu? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan investasi dengan cara apa? Memberi kemudahan terhadap investasi tersebut ya. Kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa berkembang secara pesat untuk menyerap tenaga kerja tadi, yang kemudian bagaimana caranya meningkatkan stok modal, karena ini juga berpengaruh terhadap penyerapan tadi juga. Terus bagaimana pula kita meningkatkan produktivitasnya juga, karena itu juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja juga. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya bisnis ini bisa diperluas lagi, karena untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi nantinya, seperti itu. Apakah perlu dilakukan audiensi Bu atau konsultasi publik sebelumnya begitu Bu kepada masyarakat, antara masyarakat dan juga pelaku usaha alias pemilik modal alias investor ini Bu, agar kedepannya ini tidak terjadi one prestasi alias penyalahgunaan wewenang begitu Bu. Mentang-mentang sudah dibangun nih perusahaannya, setelah beberapa bulan kemudian ternyata warga lokal yang menjadi pegawai di perusahaan tersebut putus kontraknya. Putus kontrak, akhirnya bahasa kasarnya di PHK gitu ya. Bu. Itu kan yang jadi kekhawatiran kita semua Bu. Sebenarnya kalau misalkan ada investor asing masuk atau investor dalam negeri ini masuk gitu Bu ke dalam Jawa Timur. Ya, memang harusnya ada hitam di atas putih kan seperti itu. Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan di belakang harinya kalau terjadi hal-hal semacam itu. Kalau nggak ada hitam di atas putih, bagaimana kita harus mengangkat permasalahan itu gitu loh. Baik. Memang perlu adanya legalitas secara resmi gitu ya pemirsa terkait dengan kemudahan investasi ini, jangan sampai jadi double trap gitu bagi masyarakat gitu dan menimbulkan gesekan atau konflik sosial di belakangnya gitu. Jangan sampai, karena kan tujuannya investasi datang ke Jawa Timur ya baik untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Timur Bu ya. Kemudian Bu, mungkin bisa disampaikan juga kepada para investor-investor di luar sana Bu terkait dengan bagaimana Ibu sendiri ini mengajak para investor-investor ini agar
yuk nggak usah ragu untuk berinvestasi ke Jawa Timur, langsung aja investasi ke Jawa Timur karena Jawa Timur ini punya segudang peluang-peluang investasi atau usaha yang bisa digeluti gitu. Terkait dengan gesekan nggak perlu khawatir karena sudah tertanggulangi dengan baik dan sudah dipikirkan dengan matang. Monggo Bu. Bagi para investor, hurry up ya Mas, hurry up. Yuk gitu loh. Yuk segera berinvestasi di Jawa Timur. Kenapa harus di Jawa Timur? Karena Jawa Timur ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah lahan yang sangat subur untuk investasi. Kenapa? Dengan potensi ekonomi yang besar, kemudian infrastruktur yang mumpuni, dan sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang terpenting adalah komitmen pemerintah daerah untuk mempermudah perizinan. Saya yakin jika para investor ini mau berinvestasi di Jawa Timur akan berkembang pesat. Jangan ragu untuk datang, melihat langsung, dan mari bersama-sama membangun perekonomian Jawa Timur. Baik. Saya tutup dengan pantun? Boleh. Ya. Pagi-pagi sarapan nasi. Cakep. Minumnya jus kedondong. Cakep. Pelajari resiko berinvestasi agar terhindar dari investasi bodong. Nah. Satu lagi, Mbak. Boleh. Boleh? Boleh dong. Beli pisang, beli Astor. Ya. Cakep. Pulangnya pakai Lamborghini. Wah, kaya banget tuh ya. Selamat siang para investor. Sudah berapa untung hari ini? Nah, yuk kalau misalkan cuan-cuan puterin modalnya di Jawa Timur ya untuk terus berinvestasi di Jawa Timur karena Jawa Timur itu lahan basah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Hermin tadi. Kalau gitu jangan ragu lagi dan masyarakat Jawa Timur juga ya harapannya bisa terbuka nih sama mindset dan peluang-peluang yang masuk melalui investasi ataupun investor begitu. Jangan langsung ditolak dulu, sabar. Nanti kan pasti akan dijelaskan tujuannya berinvestasi di Jawa Timur apa, benefit-benefitnya untuk Anda masyarakat Jawa Timur itu apa. Saya Sima Perwira pamit beserta Ibu Hermin dari anggota Komisi DPRD Jawa Timur pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.